Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan ya. Haleluya. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi untuk belajar firman Tuhan. Sudah siap saudara? Ya, Alkitabnya. Ya, mungkin bisa sambil diambil ya. Nah, saudaraku, kita hari ini masuk pada bagian kelima dari topik pembicaraan kita tentang tidak ada kebetulan yang kebetulan. Ya, topik ini adalah intisari dari kitab Ester yang menjadi dasar pembicaraan kita. Ya, pada bagian sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa Tuhan itu selalu melimpahkan hal yang baik kepada kita, walaupun datangnya lewat kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin persoalan-persoalan. Ya, hal ini diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama James Harvey. Dia mengatakan blessing in disguise, ya, yang artinya secara hurufiah adalah berkat yang menyamar. Jadi kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita yang kita tidak nyaman, ya, bahkan mungkin menyakitkan buat kita. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang memberikan sesuatu yang baik kepada kita, ya. Nah, untuk lebih pahamnya, saudara yang kurang paham dan penasaran, cobalah melihat video sebelum ini, ya, bagian yang keempat, ya. Dalam video tersebut saya menyampaikan bahwa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, terutama persoalan, kesulitan, problem, sakit, sebenarnya Tuhan itu sedang memanggil kita, saudaraku, untuk datang kepadanya. Datang untuk apa? Berdoa, ya. Karena itu kita mesti memiliki kemauan, saudara, untuk mencari Tuhan. Nah, logika akal sehat kan begitu, saudara. Kalau kita ada persoalan, mestinya kita datang berdoa kepada Tuhan, ya, bukan malah menjauh. Jadi kalau ada orang yang berkata, wah, saya lagi ada masalah, saya tidak bisa ke gereja, saya tidak bisa berdoa, keliru, saudara, ya. Nah, lebih benar lagi, saudara, kalau kita ada atau tidak ada persoalan, kita mestinya memberikan porsi hidup kita juga untuk Tuhan, ya, untuk berbakti, untuk beribadah. Dan kalau kita ini beribadah, mestinya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, pada bagian yang lalu juga saya menyampaikan bahwa kita juga perlu belajar untuk bersyafaat, artinya berdoa mewakili saudara kita yang sedang berkesusahan. Jadi doa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri atau tentang keluarga kita sendiri, saudara, tetapi juga untuk orang lain juga. Nah, seperti yang saya jelaskan, bersyafaat itu adalah salah satu wujud kita menaruh belas kasihan kepada orang yang sedang lemah, ya. Dan kalau kita melakukan, firman Tuhan mengatakan apa, so? Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, dia sedang memiutangi Tuhan, ya. Artinya dia sedang kasih pinjaman kepada Tuhan. Bukankah ini luar biasa, saudaraku, ya? Nah, saudaraku, kita sudah membahas Ester sampai pada pasal yang keempat, ya, pada bagian yang lalu, ya, di mana Ester kita baca dia mengajak saudara-saudara sebangsanya untuk mencari Tuhan dengan cara apa? Berpuasa 3 malam 3 hari, ya, tidak makan, tidak minum. Mereka betul-betul mencari Tuhan. Karena apa? Karena mereka terancam bahaya kematian, ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk bicara tentang Ester pasal 5 dan pasal 6. Coba kita buka Alkitabnya, ya. Coba Anda bukalah pasal 5 lebih dahulu, ya. Oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Ester pasal 5 dibagi menjadi 2 perikop. Perikop pertama dikasih judul Ester menghadap Raja, ya. Nah, karena waktu kita ini terbatas, saudaraku, saya menghimbau Anda setelah menyaksikan video ini, cobalah Anda baca, ya, Ester pasal 5 dan 6. Nah, sekarang saya sampaikan saja ringkasannya, saudara, ya. Jadi begini, menurut hukum atau adat kerajaan Persia, siapapun tidak boleh datang menghadap raja kalau dia tidak diundang, ya, tidak dipanggil.
termasuk istrinya, permaisurinya. Ya, siapa yang melanggar hukumannya satu, mati. Ya, kecuali raja sedang senang hati, ya, raja mau menerima orang itu, maka raja nanti akan kasih tanda. Apa yang dia lakukan? Dia akan mengulurkan tongkatnya kepada orang itu. Nah, ini yang ditakuti oleh Esther, saudara, ya. Itu sebabnya Esther minta dukungan doa dan puasa dari saudara-saudara sebangsanya. Supaya apa? Supaya dia tidak mati, supaya Tuhan membuat hati raja senang untuk menerimanya. Ya. Nah, kita simpan dulu komentar tentang hal ini, ya. Jadi yang terjadi apa, saudara? Hari itu ketika Esther datang menghadap, hati raja sedang senang luar biasa. Sehingga kepada Esther, raja mengulurkan tongkat emasnya, ya. Bahkan raja kemudian berkata kepada Esther, apa yang kamu minta? Bahkan separuh kerajaan ini kalau kamu mau, aku berikan kepadamu, ya. Tapi Esther ini perempuan yang bijaksana dan cerdik sekali, saudara, ya. Dia tidak serta-merta mengadukan permasalahannya, ya. Melainkan apa? Esther cuma minta supaya raja datang ke perjamuan makan yang akan diadakan. Mungkin makan malam begitu, ya. Raja, saya ingin undang makan malam raja, ya. Dan ajaklah Haman. Haman ini satu-satunya pejabat yang diundang oleh Esther untuk datang ke perjamuan makan itu, ya. Nah, pada pasal yang kelima, bagian yang kedua, LAI memberi judul Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekai, ya. Jadi ceritanya setelah diundang tadi, Haman pulang, ya. Dia cerita kepada istrinya bahwa dia diundang oleh ratu untuk datang ke perjamuan makan malam, ya. Nah, satu-satunya yang diundang adalah dia. Maka dia merasa dirinya ini paling hebat, saudara, ya. Ini dia ceritakan kepada istri dan kepada sahabat-sahabatnya di rumah waktu itu, ya. Tapi tiba-tiba, ya, Haman ini teringat kepada Mordekai, ya. Dan dia ingat kepada sakit hatinya, ya. Dan dia juga cerita kepada istri dan kepada sahabat-sahabatnya. Lalu mereka kasih usul, Mordekai, orang itu kalau kamu jengkel, kamu ini kan orang yang paling tinggi kekuasaannya setelah raja, bunuh aja orang itu, ya. Gantung orang itu, ya. Buat aja satu tiang gantungan, ya. Dan usul ini kemudian dipandang baik dan segera langsung dilaksanakan, ya. Nah, tapi kalau kita pernah membaca kitab Esther, Anda yang pernah sekolah minggu, Anda pasti tahu ceritanya, ya. Tiang yang dibuat oleh Haman untuk rencananya menggantung Mordekai justru nantinya dipakai untuk menggantung Haman sendiri, ya. Nah, sekarang kita lihat Esther pasal yang ke-6, ya. Di pasal yang ke-6, LAI kasih judul apa? Mordekai dihormati. Jadi ceritanya begini, saudara. Malam itu entah bagaimana, ya, raja tidak bisa tidur, saudara, ya. Dugaan saya hatinya gelisah, ya. Pikirannya juga kemana-mana, ya. Susah tidur. Tapi karena pada zaman itu tidak ada TV, ya, saudara, tidak ada smartphone, ya, sehingga raja tidak bisa lihat TV, tidak bisa lihat film, ya, tidak bisa mainan game, tidak bisa baca Facebook atau lihat-lihat TikTok, lihat YouTube, tidak bisa, saudara, ya. Maaf, saudara, ya, agak menyindir sedikit, ya. Malam itu raja kemudian minta supaya dibuka dan dibaca buku catatan sejarah, ya. Dan coba, saudara, ya, sedikit, ya. Ada enggak di antara saudara yang kalau enggak bisa tidur, Anda justru baca-baca, ya, hal-hal yang kemudian menambah wawasan dan pengetahuan Anda, ya. Nah, lebih hebat lagi kalau tidak bisa tidur kemudian yang dibaca apa? Alkitab, ya. Nah, raja waktu itu minta supaya dibuka catatan sejarah, ya, dan dibaca, ya, mulai dari sejak dia berkuasa, ya, dan dibaca terus sampai yang terakhir yang dibaca adalah catatan tentang usaha pembunuhan raja yang belum lama berselang, ya. Dan usaha pembunuhan itu berhasil digagalkan oleh karena jasa seseorang yang bernama Mordekai. Lalu raja bertanya, itu Mordekai dikasih
penghargaan apa, ya. Dan kemudian dikatakan tidak ada catatannya raja, ya. Jadi sudah dapat diketahui orang itu belum dikasih penghargaan apapun. Nah, sampai di sini saya mau tanya kepada Anda, ingat enggak ya pada bagian yang lalu ya, pada mungkin pada seri kedua atau ketiga, saya pernah menyampaikan bahwa Mordekai berbuat kebaikan ya, melakukan hal yang berjasa kepada raja, tetapi dia tidak dikasih penghargaan apa-apa ya. Dia tidak dapat upah apa-apa ya. Mungkin masih ingat ya, kalau lupa-lupa ingat coba di setel lagi deh ya, seri yang kedua dan ketiga. Nah, saudara, saya lanjutkan kisah yang tadi ya. Jadi raja tidak bisa tidur, minta dibacakan catatan sejarah itu sampai pagi ya. Kok saya bisa mengatakan sampai pagi? Ya sampai pagi. Kenapa? Karena pada waktu dibacakan itu kemudian datang Haman ya. Raja tanya, siapa itu yang datang? Ternyata yang datang adalah Haman ya. Nah, karena Haman datang, kemudian raja tanya, Haman ya, apa pendapatmu kalau ada orang yang berjasa kepada raja ya, dan raja kemudian ingin kasih penghargaan kepada dia. Penghargaan apa yang paling cocok untuk orang itu? Nah, Haman berpikir orang itu adalah dirinya, ya. Maka dia jawab ya, orang yang paling berjasa yang raja mau menghormati, itu orang itu mesti dikasih pakaian raja, dikenakan kepadanya, kemudian orang itu dinaikkan kereta kencananya raja ya, dan semua orang ya mesti memberi hormat kepada orang itu ketika orang itu diarak keliling kota ya. Nah, usul ini dipandang baik oleh raja sebenarnya. Dan kemudian raja berkata, baiklah, kalau begitu laksanakan yang kamu katakan tadi, kerjakan itu ya, berikan penghormatan kepada Mordekai. Padahal Mordekai adalah orang yang sangat dibenci oleh Haman, ya. Nah, semua kisah ini menarik, ya. Saya mengharap betul-betul Anda membaca setelah Anda menyaksikan video ini ya. Bacalah Ester pasal 5 dan pasal yang ke-6. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan resumenya ya, bahwa dari semua yang tadi saya ceritakan itu ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang serba kebetulan, ya. Seperti yang saya sampaikan dari sejak awal seri khotbah ini ya. Kitab Ester itu berisi rangkaian peristiwa, rangkaian kejadian yang serba kebetulan. Apa saja kebetulan yang dicatat di dalam pasal 5 dan pasal 6 ini ya. Yang pertama tadi kita membaca tentang Ester datang ke istana raja. Kebetulan hati raja hari itu sedang senang luar biasa. Dia diterima, bahkan raja berkata, apa yang kamu minta? Bahkan kalau kamu minta separuh kerajaan akan aku berikan kepadamu ya. Jadi ini sebuah kebetulan ya. Kebetulan hatinya senang begitu ya. Nah, yang kedua saudara ya, karena sakit hati Haman itu tadi kita mendengar dia membuat tiang untuk menggantung Mordekai. Tapi kemudian seperti yang kita ketahui, tiang itu kemudian kelak dipakai untuk menggantung Haman sendiri ya. Bukankah ini satu kebetulan saudara ya? Nah, yang berikutnya, kebetulan yang berikutnya adalah kebetulan raja tidak bisa tidur. Kemudian kebetulan juga yang raja ingin lakukan apa? Dibacakan kitab catatan sejarah. Kenapa raja menghendaki itu ya? Kenapa raja tidak minta, aduh aku tidak bisa tidur nih, pijetilah, atau aduh aku tidak bisa tidur, bawa ke sini anggur supaya aku minum. Tidak, dia tidak ingin mabuk malam itu. Dia ingin membaca catatan sejarah, dan ketika dibacakan ya dari awal, ternyata yang terakhir yang dibaca adalah tentang Mordekai ya, yang kebetulan juga karena jasanya dulu Mordekai belum dikasih penghargaan ya. Jadi kita lihat ya, ini kebetulan demi kebetulan. Nah, ketika itu dibaca ya, kebetulan Haman datang ya. Lalu ditanya penghargaan apa yang cocok untuk orang yang
oleh raja dianggap paling berjasa. Nah kebetulan Haman usul orang itu mesti dikasih pakaian raja, dikenakan kepadanya, dikenakan mahkotanya, kemudian dinaikkan kereta kerajaan, diarak keliling kota, dan semua orang mesti menyembah kepada dia. Kebetulan dia punya usul seperti itu. Dan kebetulan yang terjadi selanjutnya adalah orang yang paling dibenci oleh Haman, orang itulah yang harus dihormati oleh Haman, ya, dengan ide usul yang tadi dia sampaikan. Maka pertanyaannya begini, mengapa begitu banyak kebetulan? Benarkah ini hanya sebuah kebetulan demi kebetulan? Ya, tentu jawabannya adalah tidak, ya, tidak. Ya, kenapa? Nah, kita mesti mengingat kembali ya. Semuanya ini terjadi oleh karena apa? Karena doa, puasa yang dilakukan oleh Ester beserta semua orang Yahudi yang ada di kota Susan. Karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang sedang terjadi. Ya, dari yang tadi kita dengarkan, seru, maka kita bisa melihat apa? Ya, oleh karena doa yang dilakukan oleh Ester dan orang Yahudi, maka kita akhirnya berkesimpulan doa itu mengubahkan segala sesuatu. Saya ulangi ya, kesimpulannya apa? Doa itu sanggup mengubahkan segala sesuatu. Kenapa? Sebab dengan doa, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bertindak. Nah, kalau Tuhan yang bertindak, apa yang mustahil, ya? Karena Tuhan bertindak, maka hati raja waktu itu menjadi senang. Ya. Ester datang tidak diundang, hati raja senang. Ya, sehingga Ester tidak kena hukuman mati. Bahkan kepada Ester ditawarkan anugerah yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan bekerja. Ya. Nah, karena Tuhan bertindak juga, maka malamnya raja tidak bisa tidur, hati dan pikirannya gelisah. Ya. Dan karena Tuhan bertindak juga, rancangan jahat yang dirancangkan Haman untuk Mordekai, ya, dia membuat tiang gantungan, rancangan jahat itu kembali kepada Haman. Dan karena Tuhan bertindak, orang yang direncanakan celaka justru mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Saudara percaya bahwa doa sanggup mengubah segala sesuatu? Amin. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya, bagaimana kita bisa membuat Tuhan bertindak? Ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk membaca, ya, Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat 5. Mari kita buka, ya, Mazmur 37 ayat 3 sampai ke 5. Kita baca bersama-sama. Ucapkan, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Ya. Nah, saudaraku, ada baiknya Anda melihat juga terjemahan-terjemahan lain, ya. Namun dari terjemahan yang tadi kita baca, okelah kita pakai terjemahan ini dan mari kita pelajari bersama, ya. Ayat tadi mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, ya. Jadi kita mesti apa, saudara? Yang pertama kita mesti percaya kepada Tuhan. Apa buktinya kita percaya kepada Tuhan? Melakukan hal yang baik. Lakukan yang baik saja. Walaupun mungkin keadaan kita ini tidak baik, walaupun mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik, tetapi kita harus melakukan yang baik. Ya, mungkin kondisi kita kepepet. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ingat ya, tidak ada kata-kata kita berbuat kejahatan karena kepepet. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan. Sekali lagi, kalau kita percaya Tuhan, kita mesti melakukan hal yang baik.
apapun keadaannya kita. Ya, orang memperlakukan kita dengan tidak baik, balasannya yang harus kita lakukan apa? Tetap yang baik. Ya. Nah, lakukan yang baik dengan apa? Dengan setia. Ini yang pertama, Saudara. Jadi kita mesti percaya kepada Tuhan. Ya, buktikan percaya kita dengan melakukan yang baik. Tuhan tidak mau kita melakukan yang tidak baik. Yang kedua, Saudara, ayat yang keempat tadi mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Artinya apa? Kita harus bergembira. Kita mesti berbahagia. Gembira, bahagia kenapa? Karena Tuhan. Karena kita punya Tuhan. Saudaraku, kita hidup tidak sendirian. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Loh, kita ini punya Tuhan. Tuhan yang apa? Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Karena itu kita mesti gembira. Tuhan menjadi alasan kita bergembira. Ya. Nah, saudara, kita harus bergembira kenapa? Sekali lagi karena kita punya Tuhan. Ya. Walaupun ada persoalan, ada masalah, bahkan mungkin sakit, kita tetap harus gembira karena apa? Karena kita punya Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melakukan hal itu, firman-Nya mengatakan apa? Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Loh, apa yang kita ingin? Tuhan kasih. Ya. Tadi kita baca ya, luar biasa. Kepada Ester dikatakan apa? Apa yang kamu minta, bahkan separuh kerajaan ini aku berikan kepadamu kalau kamu minta. Wah, dikasih ya anugerah yang luar biasa. Kalau raja bisa melakukan itu, renungkan, so, apakah Tuhan ya tidak akan melakukan hal yang sama? Raja punya hati ya, ingin memberikan kepada ratu apa yang diinginkannya. Ya, mari kita belajar percaya juga. Tuhan itu Bapak kita, so, Bapak yang baik. Ya, coba kita lakukan yang Tuhan katakan. Bergembiralah. Ya, karena itu jangan dibanyai keluh kesah, so. Jangan dibanyai bersungut-sungut. Ya, banyaknya apa? Pujian. Ya. Nah, saudara, dalam masa-masa yang sulit ini, ya realitanya kita sulit. Tapi coba kita banyai pujian. Ya. Katakanlah lagu-lagu pujian. Ya. Aku diberkati. Katakan itu. Ya. Aku ditolong. Tuhan kekuatanku, Tuhan pelindung, kan itu, saudara ya. Dan bergembira. Dan yang terakhir, saudara apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Kita mesti menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Dalam terjemahan lain katakan, serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan. Artinya, biar jalannya Tuhan yang tentukan. Ya, mau dilewatkan yang mana? Serahkan kepada Tuhan. Kalau memang mesti lewat persoalan ini, percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Ya, Tuhan pasti menolong kita. Ya, jadi serahkanlah hidupmu kepada kehendak Tuhan. Artinya apa? Kalau serahkan berarti kita mesti apa? Menyerahkan. Ya, menyerah kepada Tuhan. Siapa yang menyampaikan firman Tuhan ya kepada Anda? Ya. Ketika kita belajar untuk berserah, ya, ketika saya pernah mengalami peristiwa yang berat, ya, banyak peristiwa yang saya alami, seru yang kemudian saya sadari, aku mesti belajar nih menyerah pada Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, oke deh Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan mau, aku ikhlas. Saya tidak tahu keadaan apa yang sedang kau alami. Cobalah katakan kepada Tuhan, oke Tuhan, aku ikhlas dah. Kalau sekarang aku harus ngalami gini, aku mau ikhlas. Itu artinya kita sedang apa? Berserah kepada kehendak Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan pasti punya cara. Tuhan pasti punya niat yang baik. Dan kalau kita melakukan hal itu, tadi firman-Nya mengatakan apa? Percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Tuhan yang akan menolong hidup kita. Nah,
Demikian suhu ya. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan, dan kita akan nyanyi bersama-sama ya. Doa mengubah segala sesuatu ya. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan
seperti batang air di tangan Tuhan. Kemanapun Tuhan dapat menentukan arahnya. Seperti tadi kita juga mendengar, Tuhan bisa membuat suasana hati Raja Persia menurut kehendaknya. Ketika dia berkehendak membuatnya penuh dengan kesenangan, dengan sukacita, Tuhan melakukannya. Ketika malam hari Tuhan mengubahnya menjadi kegelisahan. Semua untuk rencana dan kehendak Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bahkan rancangan yang jahat Tuhan kembalikan kepada orang yang merancangkannya. Sebaliknya, kepada orang yang direncanakan untuk mendapatkan malapetaka, kepadanya justru Tuhan balikkan menjadi mendapatkan kemuliaan. Tidak ada yang mustahil. Apa keadaan kita? Tidak ada yang mustahil. Mari percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Keadaanku tak ada yang kebetulan. Semua ada dalam kendali-Mu. Kini aku berserah, kini aku berserah kepada-Mu. Aku percaya, ku serahkan jalan hidupku. Kemanapun Kau tuntun aku, ke padang hijau, ke padang gurun, ke jalan yang bahaya, ke jalan yang sukacita. Semua kehendak-Mu Tuhan. Engkau gembalaku, aku tidak takut bahaya. Aku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya Tuhan. Kemanapun Tuhan mau tuntun langkah hidup kami, ke padang yang berumput hijaukah, atau ke padang gurunkah, kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta bersama dengan kami. Engkaulah gembala kami. Engkau yang berjalan di depan. Engkau yang memilih jalannya. Kemanapun kami tidak takut, walaupun melewati lembah kematian, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, dan kami tidak sendirian. Kami ada aman bersama dengan Tuhan. Tuhan gembala kami, penjaga hidup kami, pelindung kami. Bahkan Tuhan juga yang menyediakan segala apa yang kami perlukan. Seperti firman-Mu Tuhan, Engkau gembala kami, aku tidak akan kekurangan. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong kepada tiap-tiap kami, anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, atau yang hari ini penuh dengan sukacita. Tuhan, kepada-Mu kami mau berlindung. Kami mau menyerahkan hidup kami. Dan biarlah Tuhan, hidup kami selalu dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Oleh karena kami punya Engkau, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang kuasa untuk menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tanamkan berkat firman-Mu ke dalam hati kami. Berkatilah Tuhan hingga bertumbuh menjadi darah dan daging kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara untuk senantiasa, walaupun kita tidak bisa berkumpul, tapi marilah kita juga terus menggunakan waktu kita untuk ibadah, ya, baik ibadah kita masing-masing maupun ketika ada waktu-waktu doa. Ya, nah saudaraku, minggu depan sepertinya kita juga mungkin masih belum bisa berkumpul. Ya, minggu depan ada perjamuan kudus. Siapkan semuanya menjadi
kesempatan yang baik bagi kita untuk kembali mengenang dan menghormati Tuhan. Nah, saudaraku, bagi saudara-saudara yang akan memberikan persembahan, saudara dapat menyalurkannya kepada rekening gereja seperti yang sudah disampaikan pada WA Group. Saya kira demikian Bapak Ibu Saudara, dan kita akan akhiri dengan doa terlebih dahulu sebelum kita menutup acara ini. Mari kita menadahkan tangan kita di hadapan Bapa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh mempersembahkan diri kami, waktu kami di hadapan Tuhan untuk berbakti, memuji-muji-Mu dan belajar merenungkan firman-Mu. Tuhan, apa yang telah kami dengar biarlah menjadi rema buat kami. Dan saat ini Tuhan, dengan menadah tangan kami juga minta Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu atas kami semua dan memberkati kami semua. Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas kami. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan segala yang kita butuhkan datang dari Allah Bapa kita. Dan biarlah kita senantiasa hidup di dalam kasih sayang Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, kami terima dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Tuhan menyertai kita semua. Amin.